untuk kesehatan reproduksi perempuan udah siap untuk hamil. Makanya di sini nanti kami kalau seandainya kita ketemu sama calon pengantin yang masih di bawah umur 20, di bawah 23 atau di bawah 21, kita menganjurkan untuk menunda dulu kehamilannya supaya nanti bisa menghasilkan anak yang sehat. Persiapan untuk nikah, yang pertama yang harus kita siapkan itu yang mempersiapkan kesehatan. Contohnya tadi salah satu tadi kita mempersiapkan contoh yang ibu untuk yang calon pengantin perempuannya minimal umur 23, karena pada umur 23 kesehatan reproduksi wanita udah siap untuk hamil. Ini untuk yang selain yang tadi untuk mempersiapkan umur, biasanya kita juga untuk yang calon perempuannya kita ada pemberian suntik TT untuk yang si jatim perempuannya. TT ini biasanya kalau kita pakai untuk yang langsung 5 untuk 5, banyak kan biasanya datang pas jatim datang pertama. Sekarang nih kita suntik TT pertamanya. Nanti untuk TT keduanya kami harap calon pengantin nanti 1 bulan setelah tanggal sekarang kita datang lagi untuk TT yang keduanya. Nanti kalau memang sudah hamil pas 6 bulan kemudian hamil yang ke 7 bulan kita suntikan untuk TT ketiganya, supaya nanti kita, karena TT-nya ada 5 untuk supaya long life-nya. Setelah 6 bulan kita suntik TT-nya lagi nanti yang 1 tahun, TT 4, 1 tahun ke depan nanti yang TT kelimanya. Ini biasanya kalau kita udah sampai TT 5 tahan untuk 25 tahun ke depan. Kalau misalnya ibunya hamil tahun ini habis nikah langsung hamil. Nanti untuk setelah yang dapat TT yang kelima tahan untuk 25 tahun ke depan, lagi untuk anak yang berikutnya tidak perlu suntik TT lagi. Kemudian ini kita juga untuk yang status gizinya, lihat di sini. Selain nanti di sini yang untuk status gizi kita bisa juga ukur dari tinggi badan, berat badannya, supaya nanti pas kalau udah hamil jadi memang betul-betul bisa menghasilkan anak yang sehat. Yang ketiga, kita persiapan kesehatan pranikah ini menjaga kesehatan reproduksi. Contohnya gini ya, yang kesehatan reproduksi sebaiknya yang calon pengantinnya atau yang tidak harus calon pengantin, kita perempuan seharusnya sebaiknya kita mengganti pakaian dalam itu minimal 2 kali sehari. Sebenarnya pagi habis mandi pagi, habis itu sore kan. Kalaupun mungkin untuk pencegahan lebih baiknya lagi, kalau kita perempuan bagusnya kalau bisa habis kita kencing atau kita buang air kecil, kita ganti aja pakaian dalamnya. Kemudian untuk itu yang pakai dalamnya menggunakan pakaian berbahan sintetis, ada yang bahan yang menyerap, tidak usah bahan yang ketat atau itu, nanti karena itu berpengaruh untuk kelembapan. Nanti kalau memang terlalu ketat atau terlalu itu nanti bisa untuk menjadi menghasilkan jamur yang bisa dijadikan gitu kayak keputihan. Bisa juga di sini kalau untuk yang kita, kalau biasanya kan perempuan suka pakai pembilas nih. Diusahakan kalau bisa kita nggak usah lagi pakai kayak cairan yang kayak ada sabun atau yang cairan apa gitu ya, yang untuk tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan pH. Maka kita masuk lagi ke yang masa suburnya. Jadi di sini nanti ya, ini calon pengantinnya yang bapaknya juga harus tahu nih kapan, kalau memang tadi umurnya udah pas, memang betul-betul udah mempersiapkan untuk hamil. Di sini kita nengok dari kalender masa suburnya. Di sini kita lihat kalau seandainya hari ibunya pertama sekali tanggal 1. Tanggal 1 sampai 7 hari ke depan ini tidak pas masa tidak suburnya. Ya, kita contohkan gini lah. Hari ini kita hari ini tanggal 6, sekarang tanggal 6. Nanti biasanya kita perempuan ini haidnya sekitar 6 hari. Jadi nanti dari tanggal 9 sampai 6 hari ke depan atau 7 hari ke depan itu tidak masa suburnya. Cuma nanti hari yang ke-7 sampai ke hari ke-14 itu udah masa suburnya. Seminggu setelah itu pun udah tidak masa suburnya lagi.
di sini dinyatakan perempuan itu layak hamil memenuhi syarat itu 20 tahun ke atas. Berarti intinya tadi yang saya sebut sebenarnya reproduksi itu yang udah matangnya itu dari 20 sampai 23 atau lebih dari itu 23 tahun ke atas. Tapi kalau untuk di sini 20 tahun pun udah bisa. Kalau bisa kita juga di sini mengatur jarak kehamilan. Kalau bisa udah lahir anak pertama kita pakai dulu minimalnya paling tidak jaraknya 2 tahun. Tapi kalau bisa tuh lebih dari 2 tahun supaya nanti untuk perkembangan anaknya tercapai. Kalau seandainya tadi kita jumpa kalau sekarang umur ibu cantiknya kan udah 23 nih, biasanya biar cantiknya tak pernah menunda untuk kehamilan. Kalau seandainya kita ketemu yang di bawah 19 tahun itu biasanya kita lanjutkan untuk menunda dulu. Ini proses kehamilan intinya kalau kehamilan itu terjadi bertemunya sel telur sama sel sperma. Nanti kalau udah nikah kan berarti sama-sama nih. Jadi nanti kalau sel telur sama sel sperma yang bertemu dibuahi, jadi nanti itu bisa terjadi kehamilan. Ini bentuk rahim kita. Ini tanda-tanda kehamilan. Biasanya kalau kehamilan itu yang pastinya ditandai dengan tidak haid biasanya. Biasa perempuan kalau tidak haid tentu ditanya maka dia tidak haid. Nah, di situ biasanya ketahuan dia hamil. Kalau untuk gejala yang lainnya bisa aja nanti dia pusing, mual, muntah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau memang harapan kami sebulan kemudian datang lagi ke sini, kita suntik TT yang keduanya. Oh ini nanti ini kan salah satu syarat nih untuk nikah. Ini nanti kasihkan ke Pak Freddy Kuanya karena dia cantiknya udah disuntik TT, suntik TT.